Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Forsage dan Fidicoin yang banyak diminta oleh teman-teman sekalian. Oleh karena itu, sebelum saya mulai, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers and haters sekalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, saya mulai saja pembahasan saya mengenai Forsage dan Fidicoin. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pat gulipatnya bisnis Forsage dan Fidicoin. Nah, yang sedang viral di dunia media sosial, terutama di grup-grup WhatsApp dan Telegram. Nah, pada dasarnya kedua bisnis ini berhubungan dengan cryptocurrency yang sebenarnya saya heran bercampur takjub terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti apa itu cryptocurrency, tetapi mau masuk ke dalam bisnis seperti ini. Orang yang ngerti pastinya dia tidak mau masuk ke dalam bisnis ini. Nah, ini lucunya orang-orang yang tidak mengerti tetapi masuk ke bisnis seperti ini hanya karena bujuk rayuan keuntungan besar yang didengung-dengungkan oleh teman-temannya atau kerabatnya yang mengajak dia. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum mengenal apa itu cryptocurrency, saya sarankan Anda lihat video saya. Anda bisa lihat di sini linknya. Nah, saya sudah pernah membahas Bitcoin It's Stupid bagian pertama. Di situ saya jelaskan latar belakang cryptocurrency, suatu mata uang angin. Ya, mata uang angin yang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang saya sebut juga sebagai monkey business. Dan jika Anda tertarik lagi, Anda juga bisa lihat yang bisnis Bitcoin is Stupid bagian kedua. Anda juga bisa lihat linknya di sini. Di situ saya jelaskan lagi lebih lanjut mengenai Bitcoin, sejarahnya, cara menambangnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pembahasan saya pada kali ini adalah dua buah bisnis yang kebetulan berhubungan dengan cryptocurrency seperti Bitcoin. Nah, kita mulai saja di sini bisnis pertama yang saya bahas yaitu Forsage. Forsage itu mengklaim dirinya sebagai bisnis yang menjanjikan keuntungan dengan mata uang kripto. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerja dari bisnis Forsage ini? Ini menarik kan? Forsage adalah sebuah bisnis yang dibangun dengan sistem disebut sama mereka smart contract. Smart contract ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Sebentar saya akan masuk menjelaskan apa itu smart contract. Bisnis ini adalah sebuah bisnis yang berada di dalam jaringan cryptocurrency Ethereum. Salah satu dari sekian ribu cryptocurrency yang ada di dunia. Nah, mereka menawarkan orang bergabung ke dalam bisnis ini untuk juga mendapatkan cryptocurrency. Nah, menarik ini. Di sini bisnis ini menawarkan passive income. Nah, yang penghasilan yang terus-menerus, kira-kira begitulah maksudnya passive income. Yang hanya dengan menjalankan sistem ini, namun tanpa banyak orang sadari sistem ini sebenarnya adalah sebuah money game piramida Ponzi yang sebentar akan saya bedah. Nah, di sini ciri-cirinya jelas. Di situs Forsage sendiri tidak mencantumkan siapa yang menciptakan bisnis ini. Siapa yang bertanggung jawab atas bisnis ini? Siapa admin dari situs itu? Nama perusahaannya apa? Nomor teleponnya apa? Alamat di mana? Tidak ada. Tidak ada. Anda boleh masuk ke websitenya forsage.io. Forsage.io. Nah, di situ terang-terangan situs itu menyatakan bahwa tidak ada admin atau founder bisnis di dalam bisnis ini. Anda boleh cek perusahaannya di mana, alamat di mana, tidak ada. Nah, tapi hebatnya banyak yang percaya. Bingung kan?
Perusahaan yang jelas saja belum tentu kita layak percaya demikian saja. Ini perusahaannya tidak tahu namanya apa, di mana, dan seterusnya. Nah, logikanya kan harus ada yang bertanggung jawab. Nah, para member baru di sini, jika mau bertanya menurut catatan saya di sini, atau ada kesulitan, dia hanya bertanya kepada teman-teman sesama pemain. Tidak ada orang perusahaan atau admin customer service yang bisa ditanya. Lucu di sini kalau saya lihat. Mereka hanya bertanya kepada member-member senior yang sudah bergabung sebelumnya. Nah, bisnis apa yang seperti ini? Ya hanya Forsage. Hebat kan? Dia tidak ada customer service, tidak ada perusahaan yang jelas, tapi jalan. Itu saya bangga sekali ada orang yang bisa bikin seperti ini. Salut sebenarnya, bukannya bangga, maaf. Jadi lucu menurut saya, berbisnis tapi perusahaannya tidak jelas secara hukum dan lain-lainnya. Dengan alasan natur dari cryptocurrency adalah desentralisasi, tidak ada yang mengatur katanya. Jadi kami juga tidak mengatur, hebat. Nah, member yang join di sini hanya diminta untuk membayar ke sebuah dompet e-wallet lah, sebut saja seperti itu, dompet Ethereum yang sudah ditentukan oleh Forsage ini. Dia hanya menyetorkan uang ke dompet Ethereum ini, kemudian hanya berinteraksi dengan member-member lain di dalam sebuah grup. Nah, di sini yang saya lihat di sini, skema Ponzi dari Forsage ini jelas sekali kelihatannya. Nah, orang-orang yang bergabung paling awal di atas, dialah yang akan mendapatkan keuntungan. Karena setiap orang yang join ke dalam Forsage ini pada dasarnya, dia selain menyetor ke dompet e-walletnya, secara otomatis sistem ini akan membagi uang yang disetor itu ke orang-orang yang di atasnya. Otomatis. Ya, dan lucunya dan takjubnya saya, tidak ada barang atau jasa yang ditawarkan. Orang hanya direkrut untuk bergabung, yang kemudian orang itu juga diminta untuk merekrut orang-orang lagi. Nah, inilah bisnis Forsage. Nah, lebih detailnya begini. Kita lihat di sini ya. Pertama, orang yang saya bilang tadi harus menyetorkan uangnya di dompet Ethereum. Oke. Nah, Anda harus beli dulu cryptocurrency-nya. Kemudian Anda bayar kepada Forsage ini. Sudah ditentukan bagaimana cara bayarnya. Kemudian orang itu diminta ikut, ya Anda telan aja ya, ke dalam dua paket X3 sama X4. X3 disebut sebagai paket aktif, X4 paket pasif. Saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan X3 dan X4 karena saya tidak tertarik untuk membahas bisnis plan-nya. Karena sederhana saja kita lihat sini ya. Dan dia harus membayar untuk masuk X3 dan X4 itu 0,05 Ethereum. Ada harganya. Kita tidak usah bahas berapa harga Ethereum-nya itu karena harganya berubah-ubah setiap hari. Nah, di sini X3 ini mengharuskan Anda merekrut 3 orang di bawahnya. Kemudian yang Anda sudah rekrut itu, atau kalau istilah saya Anda jerumuskan, kemudian dia juga mencari orang yang untuk dijerumuskan terus masuk ke dalamnya. Sedangkan kalau X4, satu levelnya itu ada 6. Nah, kita tidak akan bahas detail X4 itu gimana cara dapat uangnya. Tidak perlu. Sebentar saja Anda sudah akan tahu di sini. Nah, pada akhirnya orang-orang yang masuk ke dalam sini, dia akan mendapatkan keuntungan dari orang yang dia rekrut di bawahnya. Selama dia tidak mencari mangsa, dia tidak masukkan orang di bawahnya, atau dengan kata tidak ada bebek-bebek dungu yang bisa ditipunya masuk ke dalam ini, maka dia juga tidak dapat uang. Oke? Nah, di sini orang yang masuk atau bebek-bebek dungu yang masuk sebenarnya dia menyetorkan uang juga secara sistemnya otomatis kepada pemain-pemain yang sudah di atasnya, yang merekrutnya. Nah, di sini lingkaran ini terus-menerus tidak terputus sampai ke bawah, karena konsepnya rekrut, jerumuskan. Nah, demikian seterusnya, sehingga pada sewaktu-waktu, jika Anda ada di bawah orang lain, maka sebenarnya Anda ketika membayar di sistem ini, yang di atasnya dapat. Begitu juga kalau Anda ada di atas orang yang di bawah Anda.
Nah, orang yang di bawah Anda menyetor, Anda dapat. Kira-kira seperti itu. Inilah skema piramida Ponzi. Tidak ada barang atau jasa yang dijual. Kegiatannya hanyalah rekrut, rekrut, dan rekrut. Jerumuskan, jerumuskan, dan jerumuskan. Nah, di sini fokusnya adalah hanya mengajak atau menyerumuskan orang sebanyak mungkin ke dalam skema piramida tersebut. Jadi, jelas ya kenapa saya nggak tertarik membahas X3 itu kayak apa detailnya, X4 kayak apa. Nggak perlu. Kita lihat aja natur dari bisnis itu hanya mengajak, bayar, dapat keuntungan. Apa? Itu cara paling mudah untuk melihat bisnis Ponzi. Nah, oleh karena itu, semakin banyak orang yang tertarik terhadap bisnis ini, nah, yang tadi saya katakan, Forsage mendengung-dengungkan yang ditawarkan adalah smart contract. Ya elah, smart contract itu bukan sesuatu yang aneh di cryptocurrency. Singkatnya begini kalau saya pakai bahasa yang sederhana. Smart contract itu adalah hal yang umum di dalam cryptocurrency. Salah satunya adalah sebuah sistem di mana transaksi itu dilakukan secara transparan tapi terenkripsi, smart lah kira-kira begitu. Dan teorinya tidak mudah dihack atau dibajak orang, dan semuanya dilakukan tanpa campur tangan pusat. Nah, kira-kira begitulah. Nah, itu sudah saya bahas di penjelasan saya mengenai Bitcoin. Nah, jadi yang namanya smart contract ini adalah sesuatu yang natural di dalam cryptocurrency. Nah, jadi smart contract ini memungkinkan kinerja transaksi yang kredibel tanpa pihak ketiga atau pihak pusat. Nah, di sini menurut catatan saya, jadi yang harus Anda perhatikan adalah jangan Anda terbujuk rayuan orang yang menawarkan Forsage ini dengan iming-iming keuntungan besar. Apa yang Anda jual? Jasa apa? Produk apa? Tidak ada. Anda hanya untuk direkrut atau dijerumuskan supaya yang merekrut Anda dapat uang. Secara sistem ya, dari Anda. Kemudian Anda juga diminta untuk merekrut orang, Anda tidak jual apa-apa, tidak jual produk, tidak jual jasa. Terus Anda dapat uang dari mana? Ya dari orang yang Anda jerumuskan. Simple saja. Nah, jadi oleh karena itu pelajari dulu sistem yang ada di balik Forsage ini. Yang sudah jelas yang saya katakan adalah skema Ponzi. Aromanya itu, jelas sekali tercium. Ya kan? Dia mengiming-imingi keuntungan besar yang dibayar dengan cryptocurrency. Tadi yang saya katakan tanpa ada barang atau jasa yang dijual. Nah, kalau Anda sering nonton video saya yang selalu, kebanyakan lah tidak selalu, membahas mengenai money game, skema Ponzi, dan Anda pasti dengan mudah cepat menangkap dan mengendus bau busuk bisnis ini. Pertanyaannya, tapi mengapa ada orang-orang Pak yang sudah dibayar? Jelas kok dia kasih saya lihat bukti transfernya. Ya tentulah harus ada orang-orang yang dibayar. Kalau tidak ada orang yang dibayar, bagaimana dia bisa memberikan kesaksian kepada Anda bahwa dia dapat uang? Iya kan? Nah, harus ada. Pertanyaannya dari mana dia dapat uang itu? Iya, dari orang-orang yang berhasil dijerumuskan ke dalamnya. Semakin banyak orang yang dijerumuskan, semakin besar uang yang dia dapat. Tidak heran. Jadi pasti ada orang yang dibayar. Inilah skema Ponzi. Tetapi pada akhirnya nanti akan banyak orang di bawah yang tidak terbayar. Oke? Nah, jadi bila keadaan ini terjadi, maka bebek-bebek dungu. Maaf kalau kata-kata saya kasar, bebek-bebek dungu yang terakhir direkrut masuk ke dalam sistem ini, inilah yang menanggung kerugian. Karena orang-orang yang sudah di atas terlebih dahulu, iya dia dapat. Bebek-bebek dungu yang terakhir ya tidak dapat. Nah, jika keadaan ini terjadi, maka orang yang dapat untung paling besar adalah pembuat sistem bisnisnya. Yang kita tidak tahu siapa, kantornya di mana, alamatnya di mana. Karena dia yang pembuatnya, dia paling atas, semua orang yang join di bawah terus mengalirkan uang ke atas. Nah, ketika perekrutan atau penjerumusan orang-orang atau bebek-bebek dungu ini stop, maka bisnis ini stuck. Forsage tidak akan kabur karena dia bilang ya itu salah Anda, karena kenapa Anda tidak bisa merekrut orang, itu bukan salah kami. Nah, dia bagaimana? Dia untung, selalu orang masuk dia dapat kok di atas karena dia pencipta yang number one-nya. Nah, oleh karena itu
mereka hanya akan berkilap gini, ya itu begonya Anda lah. Karena Anda nggak bisa rekrut, ya Anda nggak dapat uang. Nah, Anda juga bego, mau direkrut. Mohon maaf. Itulah makanya saya katakan bebek-bebek dungu. Jadi pertanyaan saya, apakah setelah saya terangkan ini, Anda masih mau jadi bebek-bebek dungu yang dijerumuskan orang hanya dengan rayuan keuntungan besar? Kalau Anda masih mau, karena rayuan keuntungan besar, silakan saja jadi bebek-bebek dungu. Saya tidak melarang. Nah, bergabunglah. Oke? Nah, kedua, Fidicoin. Fidicoin juga sama berbicara mengenai cryptocurrency. Jadi dua bisnis ini, Forsas dan Fidicoin, berhubungan dengan cryptocurrency. Nah, Fidicoin sendiri adalah benar sebuah cryptocurrency dari sekian ribu. Nah, di video saya mengenai Bitcoin, saya sudah terangkan di dunia ini ada lebih dari 1.600 cryptocurrency. Karena setiap orang boleh aja membuat cryptocurrency selama ada komunitas yang mau mengakuinya. Tetapi Fidicoin dengan bisnis mining Fidicoin, dua hal yang berbeda. Sekali lagi, Fidicoin atau kita sebut aja koin cryptocurrency yang sebenarnya bentuknya tidak ada, dengan mining penambangan yang seperti saya sudah jelaskan di video saya mengenai Bitcoin adalah dua hal yang berbeda. Yang satu cryptocurrency, satunya lagi adalah proses mendapatkan Fidicoinnya. Kira-kira begitu ya proses penambangannya. Nah, dari beberapa media resmi yang Anda bisa baca sendiri di sini, saya lihat misalnya di beberapa website, jelas bisnis ini sesuatu yang tidak ada hubungannya. Fidicoin tidak pernah mengklaim bahwa dia punya bisnis menambang Fidicoin. Nah, sebentar saya akan kasih lihat lagi. Nah, kembali lagi. Fidicoin sebenarnya menarik. Selain dia cryptocurrency, dia juga punya teknologi pemasangan iklan di internet di mana video bisa ditumpang tindihkan dengan teks. Agak panjang lah kalau saya masuk ke teknologi. Tapi singkatnya adalah Fidicoin mempunyai teknologi pengiklanan di mana video bisa ditumpangi teks. Kira-kira begitu ya. Nah, boleh dibilang Fidicoin ini juga sebagai perusahaan periklanan. Dan pembayarannya menggunakan Fidicoin itu sendiri. Nah, menarik di sini. Bisnisnya benar. Dia punya teknologi periklanan yang dibayarnya dengan menggunakan Fidicoin. Oke. Tetapi bisnis Fidicoin yang ditawarkan orang tidak ada hubungan dengan dua ini. Sekali lagi ya, Fidicoin adalah cryptocurrency. Fidicoin juga punya teknologi tadi pemasangan iklan. Nah, tetapi yang sedang viral, bisnis yang ditawarkan adalah lebih tepatnya disebut cloud mining Fidicoin. Adalah sebuah bisnis yang menawarkan penambangan Fidicoin itu. Nah, sebentar kita masuk pelan-pelan. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada catatan saya yang seperti saya pernah terangkan juga, cloud mining. Nah, tadi saya katakan cloud mining dari Fidicoin. Mining itu atau penambangan untuk suatu proses untuk mendapatkan cryptocurrency ada 3. Solo, pool mining, dan cloud mining. Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang membahas mengenai Bitcoin. Pada bisnis ini yang ditekankan adalah cloud mining, yaitu mining di mana orang melakukan penambangan tanpa harus membeli alat-alat, dia hanya sewa. Nah, menariknya, hampir kebanyakan bisnis cloud mining kebanyakan penipuan skema Ponzi. Oke. Kalaupun ada benar-benar bisnis cloud mining yang menghasilkan uang, kalaupun ada, maka keuntungannya tidaklah besar. Bahkan tendensinya kebanyakan rugi. Oke? Kalaupun dia untung tidak akan besar. Nah, jadi oleh karena itu, di sini yang menarik, yang ditawarkan di bisnis ini adalah memining atau menambang Fidicoin dengan teknologi yang atau suatu sistem yang namanya cloud mining. Yang tadi saya katakan, kalaupun ada, kebanyakan rugi atau untungnya pun tidak besar. Nah, di sini bisnis ini menawarkan penambangan cryptocurrency Fidicoin yang benar-benar ada itu di cloud. Nah, Anda ditawarkan untuk berinvestasi sekian juta untuk sama-sama menambang dengan bebek-bebek dungu yang direkrut oleh orang-orang yang sebelumnya.
Bersama-sama yuk kita menambang di cloud mining gitu dengan bayar sekian juta. Tetapi benar nggak sih yang bisnis cloud mining dari Fidicoin ini yang sedang viral? Begini ceritanya. Cryptocurrency Fidicoin yang seperti tadi saya katakan benar adalah sebuah cryptocurrency yang memang ada. Satu dari antara 1.600 lebih cryptocurrency di dunia. Fidicoin juga punya teknologi periklanan, tadi saya sudah jelaskan. Tetapi yang saya mau buktikan adalah penipuan dari cloud mining Fidicoin yang ditawarkan oleh bisnis ini. Yang tidak ada hubungan dengan dua tadi, yaitu Fidicoin dan periklanan Fidicoin. Yang ditawarkan yang lagi diviralkan ini adalah menambang. Nah, ini penipuan. Kenapa saya bilang penipuan? Begini. Kalau Anda masuk ke website resmi Fidicoin, oke, Anda jelas di situ disebutkan bahwa Fidicoin sampai sekarang belum bisa ditambang. Menarik kan? Ini bisnis menawarkan penambangan Fidicoin. Padahal di situs resmi Fidicoin yang koin asli ini bilang Fidicoin sampai sekarang ini belum ada cara penambangannya. Kalaupun ada nanti baru akan diumumkan. Tapi ini sudah ada yang menawarkan. Nah ini kan bisa kelihatan. Satu. Kedua, bisnis penambangan ini menggunakan aplikasi yang tidak terdaftar di Play Store. Yang sudah pasti sering saya ulas, suatu aplikasi yang tidak terdaftar di Play Store adalah aplikasi yang berbahaya. Karena dia bisa menyadap data-data Anda. Meskipun kalau aplikasi ini juga ada di Play Store, tidak menjamin aplikasi itu tidak melakukan penipuan. Aplikasinya aja mungkin benar, tidak berbahaya, tetapi tidak menjamin aplikasi ini tidak sesuatu yang penipuan. Oke. Nah, ketiga, cloud miningnya dimanapun tidak jelas. Pakai peralatan apa juga nggak dikasih tahu. Padahal kalau orang mau menawarkan cloud mining, misalkan saya mengerti cryptocurrency, orang mau menawarkan saya bisnis cloud mining, saya akan tanya dong, di mana lokasinya, perusahaannya namanya apa, peralatannya apa, supaya saya yakin saya mau menambang di cloud mining itu. Ini tidak dijelaskan. Nah, bagi mereka yang mengerti cryptocurrency sudah jelas. Ini aneh. Bukan aneh lagi, penipuan. Nah, tempat di mana nggak tahu, alatnya apa nggak tahu, perusahaannya apa nggak tahu. Kok mau itu bebek-bebek dungu itu join gitu. Saya bikin kesel gitu. Melihat, aduh, di masa sulit masih aja orang percaya penipuan seperti ini. Nah, keempat, keuntungan besar atau fix gitu ya. Karena dijanjikan fix ini. Nanti saya kasih lihat ininya. Saya jelaskan. Gak ada. Yang namanya cloud mining itu, kalaupun benar ada, tidak akan bisa untung besar. Karena mayoritas rugi. Nah, silakanlah Anda akses di Google situs-situsnya Fidicoin. Di sini catatan saya ada dua. Fidicoin.org atau Fidi.com. Anda bisa lihat di situ. Tidak ada satupun yang mencatat keterkaitan antara Fidicoin atau perusahaan iklannya dengan bisnis cloud mining Fidicoin yang sedang viral. Tidak ada hubungannya. Nah, jadi di sini di situs itu juga yang seperti saya katakan tadi menyatakan penambangannya belum ada. Kalaupun ada nanti akan diumumkan. Tetapi sudah dibisniskan sama orang. Aneh kan? Nah, penawaran bisnis cloud mining Fidicoin ini jelas sekali berbau penipuan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa potensi melakukan bisnis cloud mining kerugiannya besar. Kalaupun untung juga tidak besar. Oleh karena itu tidak perlu menjadi orang super jenius untuk memutuskan bahwa penawaran keuntungan dari Fidicoin kepada member-member yang mau bergabung, atau maaf saya katakan sekali lagi bebek-bebek dungu yang mau join itu, ditawarkan keuntungan 250% sampai 350%. Dia ada kelas-kelasnya. Yang paling rendah 250% keuntungannya. Yang paling tinggi 350%. Oke? Itu sama sekali sampah. Karena tidak ada bisnis penambangan cryptocurrency manapun, termasuk Bitcoin sekalipun, bisa memberikan keuntungan 250% sampai 350%. Apalagi Fidicoin yang kelasnya di bawah Bitcoin. Jadi, dengan kata lain, bisnis cloud mining yang sedang viral ini jelas cuman skema Ponzi.
Anda akan mendapatkan profit selama ada bebek-bebek dungu baru yang Anda jerumuskan ke dalamnya. Kalau Anda tidak dapatkan bebek-bebek dungu yang bisa Anda jerumuskan, ya Anda tidak dapat komisi. Sederhana. Karena disitulah profit Anda berasal. Saat bisnis ini bubar atau ketika perekrutan jenuh, maka Anda tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Karena kan jelas tadi, cloud miningnya di mana nggak tahu, perusahaannya apa Anda nggak tahu, orangnya, PT-nya, lokasinya. Loh, kalau stuck, bubar, Anda mau hubungin siapa? Kok mau join? Nah, situ saya suka bingung gitu sama orang-orang kita gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, jangan sampai tertipu oleh mereka-mereka yang menawarkan Fidicoin kepada Anda. Nah, Fidicoin betul sudah bekerja sama dengan beberapa stasiun televisi, salah satunya MNC Group, yang pembayarannya juga menggunakan Fidicoin cryptocurrency. Betul, nggak salah itu. Tetapi bisnis cloud miningnya ini penipuan. Ini tidak ada hubungannya. Itu yang harus Anda tanamkan. Saya berharap mudah-mudahan pihak Fidicoin ini melakukan klarifikasi atas semua ini. Sebab jika tidak, maka Fidicoin ini akan dicap sebagai bisnis Ponzi. Padahal Fidicoin dan teknologi periklanannya ini tidak ada hubungannya dengan bisnis cloud mining Fidicoin yang sedang viral ditawarkan dengan skema Ponzi. Pertanyaannya sama, Pak, kok ada ya pemain-pemain Fidicoin yang juga sudah terima? Ya sama seperti saya terangkan, Forsage. Tentu harus ada yang mendapatkan. Dan dia dapat dari mana? Ya dari bebek-bebek dungu yang berhasil dijerumuskan ke dalamnya. Nah, kalau tidak ada orang ini ya dia tidak bisa jualan. Harus ada. Itu nggak heran. Nggak heran. Nah, oleh karena itu, saran saya, setelah saya menjelaskan ini, Anda harusnya lebih cerdas lagi mengetahui secara cepat bahwa kalau ada bisnis yang tidak menawarkan produk atau jasa apapun, hanya mengandalkan rekrut, dan Anda akan uang, itu jelas sekali skema Ponzi. Demikian pembedahan saya mengenai Forsage dan cloud mining Fidicoin. Semoga mencerahkan. Terima kasih.